Halo semuanya, Rui Chana di sini. Yakutia yang suhunya turun hingga di bawah 70 derajat Celcius merupakan daerah otonom di Rusia yang terletak di Siberia. Kita akan pergi ke tempat berpenghuni terdingin dalam waktu terdinginnya. Dengan kata lain, salah satu ruangan di rumah tidak pernah dipanaskan dan mempertahankan tingkat kedinginan yang sama seperti di luar. Jadi, ruangan ini berubah menjadi lemari es besar yang tidak memerlukan listrik. This is blood, fish. Ini keras seperti batu. Here are the vegetables that we planted. Heart, intestines. Mereka membuat sup dari usus. This is a beef, elk meat, moose. Dan ini adalah daging kuda. Saat Anda memasuki rumah, lemari es segera menyambutmu, lalu Anda baru memasuki ruang tamu. Berapa suhu di ruangan ini? It's the same as outside. It's -45, I think. Perdukunan yang sebagian besar terlihat di komunitas Turki pra-Islam masih umum di Yakutia. It's made of horsetail. Yeah, this is against bad spirits. Mereka pertama-tama menghilangkan sisik ikan seperti ini, kemudian mereka akan memotongnya menjadi beberapa bagian dan memakannya mentah dan beku. Itulah budaya di sini. Boleh saya makan? Orang menggunakan metode yang sangat berbeda untuk mendapatkan air minum di sini. Mereka tidak mungkin mengebor sumur air karena tanahnya tertutup es sedalam beberapa meter. Itu sebabnya mereka mengambil es batu dari sungai dan memasukkannya ke dalam tong seperti ini di rumah. Mereka kemudian melelehkan balok-balok ini dan meminumnya. Misalnya mereka mengumpulkan es batu ini dari sungai dan membawanya ke sini. Mereka memperoleh air minum dengan cara ini. Mereka mencairkan es batu tersebut. It's not the foggiest day. Today is not foggy actually. Walaupun total populasi Yakutia adalah sekitar 1 juta, populasi kota ini adalah sekitar 300.000. 46% dari populasi terdiri dari orang Yakutia, dan sekitar 40% dari populasi yang tinggal di sini adalah orang Rusia. Orang Yakutia sebenarnya berasal dari Turki. Bahasa resmi mereka adalah Yakutia, yang agak mirip dengan bahasa Turki bersama dengan bahasa Rusia. Menurut sebuah survei, sekitar 40% orang di sini beragama Kristen, 26% ateis, 13% adalah penganut tengrisme atau perdukunan, 2% beragama Muslim, 17% adalah orang yang menyatakan bahwa mereka adalah penganut spiritual, tetapi tidak mengidentifikasi diri mereka dengan agama apapun. Selama perjalanan kami, Maria meminta kami untuk menghentikan mobil dan sesuai dengan keyakinannya, dia mengikatkan pita ke pohon-pohon di hutan untuk menghindari kecelakaan saat bepergian antar kota dan dia berterima kasih kepada alam. Dia meminta kami untuk melakukan hal yang sama. Orang Yakutia adalah orang-orang yang terikat tradisi, namun beberapa orang Yakutia tidak berbicara bahasa Yakutia, sedangkan semua orang yang tinggal di wilayah ini tahu bahasa Rusia. Juga, hampir tidak ada orang Rusia yang tinggal di sini yang mengetahui bahasa Yakutia. Di sekolah, pendidikan didominasi oleh bahasa Rusia. Kebijakan rusifikasi dan asimilasi terencana ini telah berlangsung di negeri-negeri ini selama hampir 400 tahun. Jika kita melihat upah rata-rata di negara ini, kita melihat bahwa sementara upah minimum sekitar $200 sebulan, seorang pelayan atau kasir mendapatkan $400 hingga $450, termasuk semua bonus. Gaji guru rata-rata $850. Gaji dokter di sisi lain mulai dari $1.000. Selain itu, keluarga di sini biasanya memiliki 3 orang anak. Di tempat yang begitu dingin, ada musim panas ketika suhu di atas 30 derajat Celcius untuk waktu yang sangat singkat. Musim panas berlangsung selama 2,5 bulan di sini, dan suhu rata-rata adalah 20 derajat Celcius. Di musim dingin, pencahayaan siang hari turun menjadi 5 jam, sedangkan di bulan Juni, matahari tidak terbenam selama sekitar 20 jam. Yakutsk berada di tanah yang selalu membeku di musim panas dan musim dingin. Nama yang diberikan untuk gumpalan es yang terapung ini adalah permafrost. Permafrost ini memiliki kedalaman hingga 300 meter yang bervariasi di beberapa tempat. Meskipun sebagian kecil tanah di atas lapisan es meleleh di musim panas dan menjadi jenis tanah yang normal, lapisan es tidak pernah meleleh sepenuhnya, bahkan ketika suhu di atas 30 derajat Celcius. Ada juga museum es yang dibangun di atas gumpalan es yang terapung ini yang tidak pernah mencair di bawah tanah. Tempat ini adalah rumah bagi sisa-sisa mamut yang ditemukan di bawah es. Juga, ada banyak fosil mamut dan dinosaurus di sekitar Yakutia. Simbol terpenting wilayah ini adalah mamut yang sudah punah. Gua raksasa beberapa meter di bawah permukaan ini digunakan sebagai lemari es besar di zaman Soviet. Gua ini menunjukkan seperti apa bentuk bawah tanah Yakut. Ini adalah bagian dari lapisan permafrost yang terus membeku. Berapa suhunya di sini? In winter it's -8. In summer -5. So this ice doesn't melt. In summer people come here in t-shirts, like dress, and go inside. In winter it's just other stories. Colder outside, -50 degrees below zero, and inside is warmer, only -8 degrees. And all these ice crystals are made of our breath. Our breath becomes crystals. So the cave will remember you. We believe that when it's getting colder in Yakutia, the bull is coming. The bull brought here the cold.
riding the bus. Sometimes I hear people talking between each other. Oh, the bull is going to die soon. Falling down. Spring is coming. Bull of winter is dying. All ice sculptures are made by local people. For example, this little bear was made during half an hour, 30 minutes. It was made 1 month ago. Yakutian girl, Yakutian bride. She has beautiful silver jewelry. We use silver jewelry to protect from evil forces. For example, me too. Like It's a silver earring. Our ancestors, ancient mammoth hunters, height was 4 meters, and his tusk was also 4 meters long. Like huge animal, and I cannot imagine how ancient people hunted them. Ancient rhino, mammoth meat. The age of meat is 30,000 years, but it was frozen. Apa ini gigi? Yes, mammoth had 4 tooth, 2 on the lower jaw and 2 on the upper jaw. His blood was also unique, that doesn't get frozen. Sometimes people find mammoth meat with blood, not dry. Masih? Yes. Wow. Our permafrost, our frozen soil, is like a huge fridge. It keeps all remains of ancient animals like mammoths, cave lions, rhinoceros. For example, this summer, scientists found a baby rhino, even with grass between his teeth. Karena ini tidak busuk jika Anda membawanya ke tempat yang lebih hangat dan memasaknya secara teori, apakah daging ini bisa dimakan? Nowadays, animals like wolves and bears sometimes eat mammoth meat. Mammoth skull. These new Siberian islands, scientists found mammoths with real blood and brought it to South Korea, tried to clone it. Maybe in 10 years we will have baby mammoths. We had similar animal in ancient times, cave lions. Hunters found 4 cave lion kittens, frozen of course. Their age is like 20,000 years. Their size is like this, like a dog. Bright yellow fur, little eyelashes, like soft nose, and even with this vibris. They said that little kittens died of hunger because their stomach was empty. I guess their mother went to hunt but didn't come back. And Yakutia is like full of cold. So the coldest inhabited place in the world. We have temperatures like -68, -70, and people still survived for many generations. People go to school, just people go to work even when it's -50 outdoors. And we wait for our bus. When I walk outside in winter, I feel like I am an alien, maybe a ghost city. A little bit of our soil. Our main god is Urung Artoyon. He is a god of the sun. We believe in the power of the sun. He symbolizes the sun. We ask the sun for energy to survive another winter. Secara alami, pertanian tidak mungkin dilakukan di tanah beku ini. Hanya 1% dari tanahnya yang cocok untuk pertanian, dan itu hanya terjadi di musim panas. Sedemikian rupa, sehingga bahkan tidak ada kata untuk buah-buahan dalam bahasa Yakuts. Mereka menggunakan kata dalam bahasa Rusia sebagai gantinya, karena buah-buahan dan sayuran diimpor dari negara lain, harganya cukup mahal. Sepatu boots bulu rusa dijual di sini. Kami telah tiba di pasar ikan sekarang. Di sini ikan beku seperti yang Anda lihat. Orang-orang memotongnya, mencelupkannya dalam garam, lalu memakannya. Ini adalah kaki babi, juga dibekukan. Ada bebek dan kelinci di sini. Saya tak tahu persis bagaimana mereka mengonsumsinya, tetapi mereka juga dijual beku. Hai! Apakah Anda kedinginan? Нет, не холодно, одетое тепло. Одетое тепло. No, not cold. I'm warm. Ya, dia cukup hangat. Bisakah Anda menunjukkan kepada saya apa yang Anda kenakan di dalam? Ponsel saya tidak berfungsi. Штаны короткая. Есть чтоб не замерзла, вот так ношу короткие. О, мне 59. Usianya 59 tahun. Tangan saya terasa kaku. Обычно туристы так делают. Теперь растут. Saya tak bisa memakainya karena tangan saya tak terasa. Ngomong-ngomong, mereka meletakkan bulu di tanah. Oh, ayolah, mari kita lihat di sini. Ini kepala sapi beku, seperti yang Anda lihat. Ini benar-benar menyeramkan. Это моя корова. Это жеребятина, вот. Это... Oh, ada daging kuda. Harus saya coba?
Oke, mereka mungkin memakannya mentah-mentah di sini. Saya merasa seperti sedang makan es. Saya tak mengerti apa-apa. Dagingnya meleleh di mulutku. Saya benar-benar tak percaya baru saja makan ini. Sepertinya saya tak bisa merasakan apa-apa. Ini seperti memakan es, meleleh di mulutmu saat Anda memakannya. Di sini, orang tidak membeli daging berdasarkan beratnya, tetapi secara keseluruhan seperti ini. Tidak sulit menyimpan daging bagi mereka. Mereka meletakkan daging di balkon mereka dan memakannya sepotong demi sepotong. Saya makan daging kuda dan dagingnya mentah dan beku. Ikan ini adalah ikan yang paling berharga. Ini ikan paling enak, ikan cheer. Ikan-ikan itu dibawa ke sini dengan cara dipancing dari Samudra Arktik, samudra di puncak daratan Rusia. Ini adalah ikan liar sebenarnya. Juga karena tidak ada fasilitas industri di sini, mereka menangkap ikan ini langsung dari Samudra Arktik. Oleh karena itu, sangatlah sehat. Tidak apa-apa makan ikan beku seperti itu, karena mikrobanya sudah mati. Mereka mengatakan itu sangat sehat. Вот люди хотят поехать, дай-ка пойдем посмотрим. Напротив. Вот выйдет, ага. Окей. Anda bisa melihat kabutnya di luar, tak bisa melihat tangan saya di depan wajah saya. Lihat ini, kaca depan retak karena kedinginan. Ngomong-ngomong tidak seperti bagian dunia lainnya. Setir kemudi ada di sisi kanan di sini. Tapi yang menarik, lalu lintas mengalir dari sisi kanan, seperti halnya di belahan dunia lainnya. Setir kemudi berada di sisi kanan karena sebagian besar mobil diimpor dari Jepang. Berapa suhunya di sini? Weather, 45 degrees. Ada pusat pembakaran gas alam di setiap lingkungan. Energi didistribusikan ke bangunan melalui pipa yang Anda lihat di sini. Oleh karena itu, tagihan gas alam tidak setinggi yang Anda kira. Biayanya sekitar $20 per bulan. Alasan mengapa mereka membangun pipa-pipa ini di atas tanah adalah karena bawah tanah benar-benar beku. Patung-patung di jalanan terbuat dari es karena tidak akan meleleh. Harga bulunya mulai dari beberapa ribu dolar. Anak muda biasanya lebih suka jaket tebal. Orang yang mampu membelinya memakai bulu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan pakaian dalam mereka terbuat dari wol atau mohair. Tidak mungkin untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain dengan berjalan kaki. Jika Anda bersikeras untuk berjalan kaki, Anda dapat pergi ke suatu tempat yang biasanya Anda capai dalam 20 menit berjalan kaki dalam 1 jam. Anda harus mampir ke tempat seperti toko kelontong dan menghangatkan diri setiap 5 menit. Oleh karena itu, sangat umum untuk naik taksi, meskipun untuk jarak yang sangat dekat. Mengingat situasi keuangan masyarakat setempat, taksi cukup murah. Transportasi umum perkotaan di sisi lain dijalankan dengan mobil Jepang tua berkat jalan sepanjang 2000 km yang dibangun oleh para tahanan di penjara Siberia selama masa Soviet Rusia. Salah satu dari sedikit hewan yang bisa hidup di negara ini adalah kuda Yakutia. Tapi kuda-kuda ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan kuda biasa. Secara fisik, mereka lebih pendek dan memiliki bulu yang lebih tebal. Mereka liar dan dapat menjalani hidup mereka sendiri di luar sepanjang musim dingin. Misalnya, mereka dapat membuat lubang sendiri di danau beku untuk minum air dengan mengetuk tapalnya ke tanah. Yakutia memiliki sekitar 700.000 sungai dan 800.000 danau di dalamnya. Total luas permukaan Yakutia kira-kira 1/5 dari Rusia dan 1/3 dari Amerika Serikat. Ini adalah republik otonom terbesar di dunia, terletak di Rusia, dan 40% dari tanahnya terletak di lingkaran Arktik, dan visa Rusia adalah suatu keharusan untuk bepergian ke sana. Ibu kotanya yang merupakan kota terdingin di dunia adalah Yakutsk. Sekitar 2000 pengunjung datang ke Yakutsk setiap tahun dari luar negeri saja. Alasan terbesar kunjungan mereka bukan untuk tujuan wisata, tetapi untuk bisnis. Yakutia disebut harta Rusia. Ini adalah salah satu daerah terkaya di dunia dalam hal sumber daya alam. Yakutsk, ibu kotanya, didirikan sebagai kota pelabuhan di Lena Riverside dan telah berkembang dari waktu ke waktu menjadi pusat komersial berkat sumber daya bawah tanahnya yang kaya. Sumber daya alam seperti berlian, emas, rubi, gas, batu bara, perak, dan tembaga diekstraksi di wilayah ini. Dan 20% dari cadangan berlian dunia dan semua elemen dalam tabel periodik ditemukan di sini, di tanah ini. Juga 40% tambang emas di Rusia berlokasi di Yakutia. Menurut legenda di sini, ketika Dewa Pencipta datang ke Yakutsk saat bepergian ke seluruh dunia untuk menyebarkan sumber daya alam, tangannya membeku karena kedinginan, dan dia secara tidak sengaja menjatuhkan semua elemen di tangannya ke tanah ini.